Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 251 Balok atas tidak benar, balok bawah bengkok. Sun Abe sepertinya memikirkan sesuatu, dan berteriak panik, tutup. Segera, dua kaki patah naik ke udara dan menembaknya. Langkah Dewa Hongmeng, yang, karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, kebanyakan orang melihat bayangan berkabut, terbang melintasi ketinggian rendah, menuju dua kaki patah yang terbang ke Sun Abe. Ketika kedua kakinya yang patah hendak mengambil cincin Qiankun Sun Abe, mereka tiba-tiba melayang di udara. Kemudian, dua tangan muncul di dua kaki yang patah, dan bayangannya tumpang tindih. Tan Yun tampak memegang kedua kakinya yang patah. Di depan Abi, Tan Yun, jangan, tolong jangan. Sun Abe jatuh ke tanah, menggelengkan kepalanya dengan keras, ketakutan. Tan Yun terus mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan suara keras, ingat, jika kamu merusak kakimu hari ini adalah pelajaran untukmu. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, sekelompok api besar menyembur keluar dari telapak tangan kanannya, dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, langit di atas telapak tangan kanannya kosong, membakar kaki yang patah menjadi ketiadaan. Retak. Saat berikutnya, Tan Yun menggunakan Magnificent Ice Flame di telapak tangan kirinya, dan lapisan es biru segera menutupi kaki patah lainnya. Di mata semua orang yang ketakutan, kaki yang patah dengan cepat berubah menjadi patung es. Tidak, Sun Abe berteriak keras, dan patung es itu meledak dan berubah menjadi pecahan es yang berterbangan di langit. Banyak potongan es yang pecah sebesar kacang menghilang ke dalam kehampaan sebelum mereka tersebar di tanah. Anak Tan Yun, aku sangat marah. Kemarahan lama tiba-tiba datang dari langit. Tan Yun mengangkat matanya dan melihat seberkas cahaya turun dari langit, berubah menjadi tetua ketiga, Pang Xiyuan, di samping Sun Abe. Pang Xiyuan sangat memahami temperamen kekasihnya. Dia tahu bahwa kekasihnya memiliki dendam terhadap Tan Yun karena kegagalannya memanjat menara. Pang Xiyuan sangat takut pada murid-murid tercintanya, dan ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun keluar dari menara hari ini, dia akan mencari Tan Yun untuk teori. Jadi setengah jam yang lalu, dia pergi mengunjungi kekasihnya, tetapi tidak menemukan kekasihnya, kekasih di rumah guanya. Dia bergegas ke sini, tapi dia masih selangkah terlambat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan meninggalkan kaki kekasihnya begitu saja, dan benar-benar merusak kaki yang patah itu. Ini adalah kerusakan yang tidak dapat diubah. Tan Yun, kau binatang tercela. Pang Xiyuan sangat marah, dan mengacungkan jarinya dengan gemetar, menunjuk ke arah Tan Yun, kamu binatang buas. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang kejam dan tidak manusiawi seperti itu? Mendengar ini, ekspresi Tan Yun dingin, dan dia membuat suara, tiga sesepuh, apakah gaya Anda melakukan hal-hal tanpa pandang bulu mempermalukan murid-murid Anda? Di hadapan puluhan ribu orang, magang yang baik yang Anda latih ingin belajar dari saya. Tan Yun berkata sambil menunjuk Sun Abe, saya punya banyak uang dan saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Saya menolak. Tapi, muridmu yang baik, di depan semua orang, sekali menembakku, dia menggunakan Kisha Profound Fist dan menyerangku dengan kekuatan 50 kali lipat. Jika saya memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, jika tidak, saya pasti akan mati. Tan Yun menghadap Pang Xiyuan secara langsung, Pang Xiyuan, aku bukan muridmu. Menurut aturan sekte dalam, aku memanggilmu seorang penatua untuk menghormatimu, dan bukan untuk memanggilmu, itu seharusnya. Tan Yun tiba-tiba berteriak, keponakanmu, Pang He, telah berulang kali mempermalukanku. Jika bukan karenamu, kamu akan mengumpulkan tubuhnya. Ada juga Sun Abe anjing ini, saya katakan yang sebenarnya, jika Anda tidak datang tepat waktu, atau kedua tangannya, saya akan meninggalkannya. Tidak heran Pang He dan Sun Abe di bawah sekolahmu tidak masuk akal. Ternyata balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Kata-kata Tan Yun membuat semua murid hadir keterlaluan. Paru-paru Pang Xiyuan akan meledak. Kamu, wajah Pang Xi memerah karena marah, dan begitu dia membuka mulutnya, dia dipotong oleh Tan Yun, apa? Apakah kamu ingin menggertak anak muda di depan semua orang dan menindasku? Pang Xiyuan, semua orang yang hadir telah menyaksikan perselisihan antara saya dan Sun Abe. Saya menyarankan Anda untuk mengesampingkan niat membunuh Anda, jika tidak, akan buruk bagi Anda jika masalah ini diserahkan kepada kepala suku. Mendengar ini,
Pang Siyuan menarik napas dalam-dalam dan menatap Sun Abe di bawah kakinya dengan kebencian terhadap besi dan baja. Kemudian, melihat kekerumunan, dia mengucapkan setiap kata, "Tan Yun, apakah ada kebohongan?" Kembali ketiga tetua, memang Brother Sun, yang berurusan dengan Brother Tan terlebih dahulu. Para murid menggigit kepala mereka dan berkata dengan jujur. Mendengar ini, Pang Siyuan memelototi Tan Yun, sebelum membungkuk dan menahan Sun Abe untuk pergi. Tetua ketiga, muridku agak kewalahan sekarang, tolong jangan salahkan itu. Setengah kalimat pertama Tan Yun terdengar hebat, tetapi setengah kalimat berikutnya membuat Pang Siyuan hampir kabur. Tapi tetua ketiga, tolong nantikan juga Pang He dan Sun Abe. Lagi pula, anjing tidak bisa mengubah makannya, dan mereka mungkin memprovokasi murid mereka lain kali. Murid pertama-tama memberitahu Anda sebelumnya bahwa lain kali Anda berdua tidak sopan kepada saya pasti akan meminta Anda untuk mengumpulkan tubuh mereka melalui metode yang sesuai. Pang Siyuan terdiam, wajah tuanya berubah menjadi warna hati babi, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun, anak muda, kesombongan Yelang tidak akan berakhir dengan baik, saya menyarankan Anda. Setelah itu, Pang Siyuan melangkah ke pedang terbang dan naik ke udara. Setelah Pang Siyuan pergi, Luo Fan menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berkata dengan rasa takut, "Kakak Tan, aku baru saja memeras keringat untukmu. Untungnya, tetua ketiga tidak melakukan apapun padamu. Ya, itu terlalu berbahaya. Kakak Tan, apakah penting jika kamu terluka?" Telapak tangan Song Hong basah dan berkeringat, takut Pang Siyuan akan menyerang Tan Yun. "Aku tidak menghalangi." Mulut Tan Yun sedikit terangkat, dan dia mencibir dalam hatinya, "Pang Tua, ketika saya memanjat menara, dia memiliki hati yang membunuh pada saya. Dia hanya tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa, dan dia benar-benar memperlakukan saya. Lakukan, aku tidak keberatan menghibur Qiu Yongming dengan 9 jimat." Tan Yun menyembunyikan niat membunuhnya dengan sangat baik, menghadap Luo Fan dan Song Hong, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan berkata, "Kakak Luo, Kakak Song, ayo pergi, ayo berdiskusi." Batuk-batuk. Luo Fan batuk dengan canggung, dan berkata, "Saudara Tan, hanya Sun Abe yang tidak menggunakan semua kekuatanmu. Kamu juga tidak menggunakan trik si pembunuh, tetapi kamu menyakitinya. Saya melihat diskusi antara kita, itu akan dihindari. Ayo, jika kamu benar-benar bertarung, aku khawatir aku mungkin bukan lawanmu." "Saya juga." Song Hong bergema dengan ekspresi bergerak, "Saudara Tan Xian, di level kita, jika kita tidak bertarung sampai mati, hanya untuk belajar dari satu sama lain, kita tidak bisa lagi meningkatkan level pertarungan kita yang sebenarnya. Tidak lebih, kita tidak akan belajar satu sama lain hari ini. Pergi ke Gunung Periku untuk minum. Tidak mabuk atau pulang." Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Luo dan Saudara Song, ada sesuatu yang harus saya tangani, jadi saya tidak akan menemani kalian berdua. Saya akan mengunjungi Anda lagi di waktu luang saya di masa depan." "Yah, karena Tan Xian punya sesuatu, Kakak Luo dan aku tidak akan repot." Song Hong mengepalkan tinjunya dan berkata, pelan-pelan, "Pamitan." Tan Yun tersenyum sedikit, menginjak pedang terbang, dan awan biru naik, terbang menuju Gunung Peri Changling. Dia tidak sabar untuk kembali ke Gunung Peri Changling untuk melihat apakah ada bendera di puncak. Begitu ada spanduk, berarti ada berita bahan pemurnian dari orang tua itu. Babak 252 Guntur membunuh. Langkah Dewa Hongmeng. Dalam kehampaan, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan muncul 206 kaki jauhnya pada saat berikutnya. "Sebelum saya dipromosikan ke tahap ke-8, dalam waktu yang sama, saya bisa melewati 200 Zhang Void, tapi sekarang menjadi 260 Zhang. Ya, kecepatannya telah meningkat lebih dari 30%. Tan Yun tersenyum puas, memberi isyarat, pedang terbang di belakangnya berubah menjadi aliran cahaya, yang diambil di bawah kakinya. Kemudian Yujian terbang menuju Gunung Peri Changling ribuan mil jauhnya. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, kecepatan terbangnya meningkat dari 120.000 li per hari menjadi 150.000 li per hari. Dalam perjalanan ke Gunung Abadi Changling, Tan Yun melakukan perjalanan khusus di Lautan Awan. Karena kecepatannya yang cepat, Lautan Awan seolah terbelah oleh pedang. Pada saat yang sama, Tan Yun melepaskan indera spiritual yang sebanding dengan tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa, menutupi Lautan Awan dengan radius 380 mil, dan dia waspada untuk memeriksa apakah ada yang mengikutinya.
Semakin banyak musuh, jadi Anda harus waspada. Alasan mengapa Tan Yun melakukan perjalanan di lautan awan adalah untuk berjaga-jaga terhadap seseorang yang menggunakan tembus pandang atau melacaknya melalui jimat tembus pandang. Dia dengan hati-hati mengamati aliran setiap awan putih. Sepertinya aku terlalu khawatir. Tan Yungang menarik napas panjang lega. Tiba-tiba, alisnya menegang dan hatinya terpana, seseorang. Kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa jelas tidak ada seorang pun di lautan awan yang tenang 380 mil di belakangnya, tetapi lautan awan dengan cepat melengkung ke samping. Ini seperti angkutan binatang di bawah laut yang luas. Rentang sempit Tan Yun melengkung dari lautan awan ke kedua sisi, dan dia menyimpulkan bahwa musuh yang tidak terlihat tidak mengendalikan perahu roh, tetapi pedang itu terbang. 380 mil. 360 mil. 300 mil. Tan Yun tidak menoleh ke belakang, dan saat terbang tanpa suara, dia memeriksa kecepatan orang-orang yang datang melalui indera spiritualnya. Berdasarkan wawasan Tan Yun, dia menilai dari kecepatan penerbangan manusia, setidaknya kekuatan ranah pemurnian jiwa 5 lapis. Ibu, apakah kamu Pangsi Yuan atau Luwu? Hari ini aku harus membiarkanmu tidak mati dan kamu harus terkelupas. Tan Yun masih terlihat nyaman saat diam-diam berpikir. Menginspirasi jimat tembus pandang, Jiang Xia, yang terbang dengan pedang, mengunci Tan Yun dengan indera spiritualnya yang kuat. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Dia telah melihat konflik antara Tan Yun dan tetua ketiga Pangsi Yuan dengan jelas. Menurutnya, ketika Tan Yun meninggal hari ini, hampir semua orang akan percaya bahwa itu adalah tangan Pangsi Yuan. Setelah beberapa saat, 8 li, 5 li, 3 li, 500 sang. Tan Yun dalam pelarian Yujian, diam-diam menghitung tempat. Ini, tiba-tiba, di belakangnya, pedang merah menyala meledak di lautan awan 300 meter jauhnya, buah mangga. Di mana cahaya pisau berwarna api lewat, retakan padat di ruang gelap tiba-tiba muncul di lautan awan, seolah-olah kekosongan itu akan runtuh. Barang lama, aku sudah lama menunggumu. Pada saat yang sama cahaya pedang yang kejam menebas ke arah Tan Yun tiba-tiba berteriak, berbalik, dan melambaikan tangan kanannya, jimat harta karun kelas menengah, jimat 9 surga yang bergemuruh, yang terbang keluar dari cincin alam semesta. Membunuh. Tan Yun mengeluarkan teriakan dingin, dan kekuatan roh menembak ke jimat 9 surga yang menggelegar, dan segera, di bawah kendali kesadaran spiritual Tan Yun, jimat harta itu langsung diaktifkan, menghadap pedang. Ledakan. Ledakan. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, 9 jalan menyerupai guntur yang mengguncang 9 surga, yang berasal dari jimat 9 surga yang bergemuruh. Segera, jimat 9 surga yang menggelegar yang menghadap cahaya pedang menghilang dari udara tipis, berubah menjadi kekuatan 9 guntur yang mempesona dengan aura yang menakjubkan. Masing-masing tebalnya sekitar 10 kaki dan panjangnya 200 kaki. Kekuatan 9 guntur membawa serangkaian retakan spasial yang mengejutkan, terjalin, dan dengan keras membombardir api pedang. Ledakan. Suara keras menembus kehampaan selama ratusan mil, dan tiba-tiba, ketika lautan awan bergulung, cahaya bilah sepanjang 200 kaki itu langsung hancur, menghilang dengan kekuatan 9 guntur yang saling terkait. Di bawah gengsi yang tersisa, lautan awan dalam radius 50 mil terkoyak. Bajingan kecil, bagaimana kamu menemukanku? Di lautan awan yang kosong, sebuah suara yang sangat tua terdengar. Tan Yun mendengarkan suara itu, bukan Pangsi Yuan, tapi siapa itu? Saat ini Jiang Xia menyamar. Wow, dengan suara bumi, pupil Tan Yun menyusut, dan dia melihat aliran darah muncul dari lautan awan kosong 200 tempat di depannya. Bajingan kecil, meramal nasibmu hari ini, mari kita tunggu dan lihat. Meskipun Tan Yun hanya mendengar suara dan tidak melihatnya, dia menemukan bahwa darah berdeguk dari 200 tempat dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, potongan-potongan bilah yang patah jatuh ke lautan awan. Jelas, setelah menggelegar jimat 9 surga, setelah menghancurkan pisau panjang Jiang Xia, dia melukainya dengan parah. Dia tidak sabar untuk melarikan diri. Mari kita lihat. Hal-hal lama, maka kamu harus bisa pergi. Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah, berkedip ke arah kekosongan yang disemprot darah, karena di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Serahkan hidupku pada Lao Su. Thunderbolt Nine Heavens, jimat bunuh. Dengan suara niat membunuh di awan yang bergetar,
2 jimat 9 surga terakhir yang menggelegar yang sebanding dengan kultivator 6 kali lipat alam jiwa pemurnian atribut guntur, dengan pukulan penuh, setelah cincin Tan Yun Qiankun ditembak, dengan suara gemuruh bergema ratusan mil, ditembak satu demi satu menuju kehampaan yang berserakan darah. Dalam semburan api, tiba-tiba, itu berubah menjadi 18 kekuatan guntur sepanjang 200 meter, dan 9 guntur menjadi satu, seperti dua naga guntur yang melintasi lautan awan. Tidak. Jeritan tiba-tiba terdengar. Tan Yun memalingkan muka, tetapi saat dia melihat kekuatan guntur pertama membombardirnya di lautan awan, kabut darah dipenuhi, tunggul terbang secara horizontal, dan sosok berlumuran darah dengan kehilangan lengan kanannya ternyata dengan sosok yang acak-acakan. Tan Yun, jangan bunuh aku. Jiang Xia memandang Tan Yun dengan putus asa, dan meraung, aku punya rahasia besar. Untuk memberitahumu, ternyata kamu anjing lari luwu. Tan Yun menyeringai dan berkata, bawa rahasiamu ke neraka. Pergilah ke neraka. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan kedua dari 9 kekuatan guntur bersatu menjadi satu, menelan Jiang Xia, membuat kekosongan dalam jarak 10 mil darinya bergetar. Ketika kekosongan berangsur-angsur kembali tenang, hanya ada gumpalan darah di lautan awan, tersebar di awan darah. Jiang Xia tidak memiliki tulang yang tersisa, dan tidak ada sampah yang tersisa. 3 jimat 9 malam yang menggelegar, seperti kultivator 6 lapis di alam pemurnian jiwa, bunuh Jiang Xia di ranah pemurnian jiwa 5 lapis dengan 3 combo, sebagaimana mestinya. Wow, air terjun kristal yang dibentuk oleh batu roh miring ke bawah dari lautan awan. Beberapa botol pil dan pedang dicampur dalam batu roh. Jelas, setelah cincin Qiankun Jiang Xia dihancurkan bersama dengan Jiang Xia, harta di dalamnya berserakan. Datang. Tan Yun menggunakan foto udara, dan dalam sekejap, air terjun Lingxi dan senjata terbang ke arah Tan Yun, yang semuanya dibawa ke cincin semestanya. Tidak banyak batu spiritual, 100 batu spiritual kelas atas dan 230.000 batu spiritual kelas atas. Beberapa pisau panjang hanyalah senjata roh tingkat tinggi dengan atribut api. Diperkirakan Jiang Xia telah menggunakannya di tahun-tahun awalnya. Tan Yun melihat pil itu, dan dia tidak menggunakannya sama sekali. Luwu, kau adalah jiwa sialan. Jika itu jatuh ke tanganku, kau tidak bisa bertahan dan mati. Tan Yun mencibir, lalu berjalan menuju Gunung Abadi Changling. Setengah jam kemudian, Tan Yun menuju ke Gunung Peri Changling dan menembak jatuh hutan bambu di sisi belakang gunung. Dengan pedang lepas landas, Tan Yungang mendorong pintu dan memasuki halaman lainnya. Dia langsung senang, Penatua, kapan kamu datang ke gerbang dalam? Bab 253 Latar Belakang Dalam. Dalam aura dan pemandangan indah halaman lain, Sen King Qiu, Penatua Agung Gerbang Luar, dan Sen King Feng duduk mengelilingi meja batu. Kedua bersaudara itu mengerutkan kening, seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang sulit. Tiba-tiba, suara yang familiar datang, dan Sen King Qiu tiba-tiba menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Tan Yun, air mata mengalir di matanya. Anak baik, Pak Tua, saya baru saja datang kemarin. Sen King Qiu bangkit dan mendatangi Tan Yun dengan gemetar. Dia memegang Tan Yun di tangannya. Air mata membasahi bahu Tan Yun dan menangis kegirangan. Anak baik, apa yang terjadi padamu di pintu dalam? Kakak memberitahuku, kamu tidak mengecewakanku, dan kamu tidak mengecewakan Nona. Tan Yun menepuk punggung Sen King Qiu dengan ringan, hidungnya sedikit masam. Kakek Sen, jangan menangis. Aku tidak menangis, aku hanya bahagia. Sen King Qiu melepaskan Tan Yun dan menyeka air mata dari sudut matanya. Matanya menunjukkan kerinduan, bagaimana kabar cucuku sekarang? Cucu perempuan di mulutnya adalah Mu Mengqi. Ketika Mu Meng membungkuk ke pintu bagian dalam, dia mengenali Sen King Qiu sebagai kakeknya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Sen King Qiu, tidak akan ada Mu Mengqi seperti sekarang ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, keluarga Mu Menggu dihancurkan, dan setelah dinasti suci Mu Feng dihancurkan, dia melarikan diri selama 5 tahun dan datang ke dinasti suci Huangfu. Dengan kagum pergi ke gerbang gunung Huangfu Shengsong, berlutut di depan gerbang gunung selama sebulan penuh, dan akhirnya bertemu dengan Sen King Qiu ketika dia keluar, dan membuat pengecualian di gerbang luar. Kakek Sen, lebih dari 4 bulan yang lalu, Ziyan memberitahu saya bahwa bermimpi sedang mundur, dan diperkirakan dia tidak akan pergi sampai 1,5 tahun kemudian. Tan Yun berkata dengan jujur. Ya, Sen King Qiu mengangguk dan berkata dengan wajah tegas, bocah bau,
cucuku bisa menyerahkannya padamu, kamu tidak bisa mengecewakannya. Kakek Sen, berikan saja 100 hati padamu. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Anakmu sangat baik, bagaimana aku bisa yakin dengan orang tua itu? Siapa yang tahu jika kamu akan mendapat masalah di luar? Sen Qingqiu menatap Tan Yun. Apakah aku orang seperti itu? Tan Yun menyeringai, lalu berjalan di sekitar Sen Qingqiu, membuang senyumnya, berhenti di depan Sen Qingfeng, dan bertanya, Sen, aku punya sesuatu untuk dimuridkan, aku ingin bertanya padamu. Sen Qingfeng tertawa dan berkata, kamu memanggil kakek saudaraku yang kedua, tetapi kamu sangat aneh bagiku. Apakah ini benar-benar bagus? Tan Yun tertegun dan berkata dengan marah, murid itu akan menikahi cucu perempuan yang lebih tua di masa depan, jadi itu harus disebut kakek dari yang lebih tua. Bagaimana kalau kamu menemukan cucu untuk menikahi murid itu, dan murid itu akan memanggilmu, kakek nanti? Ini yang kamu katakan, jadi jangan menyesalinya di masa depan. Sen Qingfeng tertawa dan berkata, ayo bicara, ada apa? Sen Lao, apakah Luwu memiliki latar belakang? Tan Yun ingin membunuh Luwu, jadi perlu untuk memperjelas latar belakangnya. Iya, Sen Qingfeng tersenyum dan menyebut Luwu, matanya penuh dengan niat membunuh. Tan Xiaoxi, ayah Luwu, adalah tetua keempat dari Danmai Abadi, dengan latar belakang yang dalam. Latar belakang abadi tua ini sangat dalam. Tan Yunjian mengerutkan kening dan diam-diam berkata, sepertinya jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus berkonspirasi, jika tidak, akan sulit untuk merekrutnya. Sen Qingfeng melihat penampilan Tan Yun yang sibuk, dan bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu tentang Luwu? Iya, Tan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, Sen tua, Anda dan kakek Sen adalah orang-orang yang dapat saya percayai, dan saya tidak akan menyembunyikan beberapa hal. Luwu mengirim Duan untuk benar-benar membunuhku, tapi aku dibunuh olehku. Sebelum suara Tan Yun, Sen Qingfeng terkejut, tunggu, apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar membunuh Duan. Dia adalah jiwa tingkat pertama, pemurnian. Kamu membunuhnya. Saya juga menghabiskan banyak batu spiritual dan membeli harta untuk membunuhnya. Tan Yun berkata, dan melemparkan blok booster ke Sen Qingfeng. Lebih dari setengah jam yang lalu, seharusnya Luwu atur Jiang Xia untuk membunuhku, dan aku menggunakan harta itu untuk membunuhnya. Apa? Sen Qingfeng terkejut, apakah kamu bercanda? Tidak bercanda. Tan Yun mengerutkan kening, murid itu hanya khawatir, Luwu, anjing ini, tidak akan melepaskannya. Alis horizontal dan garis vertikal Sen Qingfeng, dan setelah keheningan yang lama, dia berkata, Tan Yun, sebenarnya, Nona Luwu ingin menyingkirkannya. Nona mengetahui bahwa dia mengirim Li Zikuan untuk meracuni rumput giok kebangkitan. Petik 2. Tentu saja Tan Yun tahu tentang ini. Dia pura-pura tidak mengetahuinya, dan menyarankan dengan suara rendah, Sen Lao, haruskah kita bersekongkol untuk menyingkirkan Luwu? Tidak, sama sekali tidak. Sen Qingfeng melambaikan tangannya dengan cepat, Tan Yun, wanita muda itu telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat rendah, jika bukan karena kebangkitan alkimia, dia akan menjadi penatua alkimia abadi. Nona sekarang, sudah cukup menjengkelkan untuk memperbaiki pil jiwa yang menghidupkan kembali. Jika Luwu mati saat ini, itu akan menambah kebingungan pada Nona muda itu. Itu pasti akan mempengaruhi Nona muda, promosi penatua dan Mai abadi. Mendengar itu, Tan Yun tentu saja tidak akan menerima Luwu dengan gegabah lagi. Lagi pula, dia tidak bisa mempengaruhi masa depan Xiao Niu, bukan? Tan Yun masih bingung. Sen Lao, ayah Luwu, hanyalah tetua keempat dari pintu abadi Danmai. Bahkan jika Luwu meninggal di pintu dalam, ayahnya tidak memiliki kekuatan, kan? Sen Qingfeng menghela nafas dan berkata, ayahnya tidak memiliki kekuatan, tetapi tuan ayahnya, tetapi kepala pil sage saat ini, mengerti. Jika Luwu benar-benar mati, ayahnya pergi ke kepala pil suci dan mengatakan bahwa Nona muda tidak. Bahkan jika Nona muda dapat menemukan tuannya dan memperbaiki pil kebangkitan, dia mungkin tidak akan bisa dipromosikan menjadi penatua dari pil keabadian. Yah, murid itu mengerti. Tan Yun mengangguk dan berkata, apakah mungkin untuk berurusan dengan Luwu setelah kepala suku dipromosikan menjadi penatua Danmai yang abadi? Tentu saja, pada saat itu, Luwu pasti akan mati. Sen Qingfeng berkata dengan wajah datar, Tan Yun, kamu tidak membuat masalah sekarang dan melawan musuh di mana-mana, mengerti?
Murid itu mengerti. Tan Yun menjawab dengan suara rendah, Sen tua, murid itu akhirnya akan menanyakan satu pertanyaan lagi padamu. Katakan, Pang Siyuan, tetua ketiga, apakah kamu memiliki latar belakang? Hah? Sen Qingfeng mengerutkan kening, dia tidak memiliki latar belakang. Anakmu dengan jujur mengaku, apakah dia merindukannya juga? Tidak, murid itu hanya bertanya dengan santai. Tan Yun berkata dengan tenang. Ya, setelah Sen Qingfeng menjawab, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, mengungkapkan kecemasan yang mendalam di matanya yang berlumpur. Kakak kedua, menurutmu kemana Tuan Nona pergi? Menurut perintah Nona muda, saya telah memasukkan spanduk ke puncak selama lebih dari 3 bulan. Mengapa tuannya belum datang? Saya pergi menemui wanita muda di Huangfu Sunnah kemarin. Dia sangat kuyu dan canggung. Jika tuannya tidak datang lagi, apa yang bisa wanita muda lakukan? Mendengar ini, Tan Yun berkata tanpa ekspresi, Kakek Sen, Tuan Sen, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Iya, pergi, perhatikan keselamatan, kamu punya banyak musuh, dan kamu tidak punya apa-apa untuk meninggalkan intimu. Sen Qingqiu berkata dengan ramah. Cucu menurunkannya. Tan Yun menjawab dan pergi. Segera mengorbankan pedang terbang dan menembak ke arah Gunung Abadi Bingqing. 2 jam kemudian, Yujian Tan Yun terbang ke puncak dan berpura-pura membungkuk dan berkata, Kepala, tolong sampai jumpa, murid Tan Yun. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa tidak ada formasi di puncak untuk memantau orang. Dia segera mengenakan kain kasa dingin nafas kura-kura, menutupi kepala dan tubuhnya. Tan Yun langsung menuju ke tepi tebing di puncak, pada formasi teleportasi menuju kota Huangfufang, dan menyematkan batu roh bermutu tinggi di belakang mata formasi. Saat ruang bergetar, Tan Yun menghilang. Bab 254 menangis dengan sukacita. Sesaat kemudian, di lantai 7 Huangfu Sengsing, paviliun VIP tertinggi No. 3. Sen Subing mengenakan gaun bunga emas dan duduk di kursi batu giok dengan mata kosong. Wajahnya kuyu, matanya yang indah merah, dan dia jauh lebih kurus. Dia cantik, awalnya kurus, tetapi saat ini dia sangat kurus sehingga dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Mata kemerahannya mengungkapkan keputusasaan yang mendalam. Dia menunggu selama 3 bulan di Huangfu Sunnah, melihat melalui matanya, dan sekarang hanya ada 40 hari tersisa sebelum waktu untuk menyerahkan pil Zun yang menghidupkan kembali, tetapi tuannya masih belum muncul. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya dalam 40 hari. Kematian tidak mengerikan, tetapi dia tidak bisa mati. Jika dia mati, siapa yang akan membalaskan dendam ayahnya? Jika Anda mati, bagaimana? Memenuhi keinginan terakhir ibu. Tubuhku dikuliti, orang tuaku terpengaruh. Dibandingkan dengan keinginan terakhir ibuku dan kebencian ayahku, apa kepolosanku? Air mata Sen Subing menetes, dan dia membuat pilihan yang sulit untuk bertahan hidup dengan kepolosan. Tapi dia tidak didamaikan, tubuhnya dihancurkan oleh Zhou Yun. Kepala Bingqing, seseorang ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, suara murid Huangfu Sengsing terdengar di luar pintu. Sen Subing menyeka air matanya dan berkata, biarkan dia masuk. Mencicit. Pintu paviliun terbuka dengan lembut, dan Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, dan tubuhnya bergetar, hanya untuk melihat seseorang yang mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura melangkah ke paviliun. Tuan, apakah itu kamu? Sen Subing perlahan bangkit, menatap penuh harap. Tan Yun melihat penampilan kurus Sen Subing melalui benang dingin, dan mengangguk, magang, saya seorang guru. Suaranya masih lama. Wow, Sen Subing tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, dia meneteskan air mata, dan dengan tangisan yang menyayat hati, dia menabrak lengan Tan Yun dan memeluk Tan Yun dengan erat. Merasa sangat dirugikan, dia tidak bisa menangis. Tuan, mengapa Anda datang? Mengapa Anda datang? Tidak tahukah Anda, murid itu telah menunggu Anda selama 3 bulan. Sen Subing menangis seperti anak kecil, menangis memilukan. Merasakan kehangatan dan kelembapan di dadanya, Tan Yun tahu bahwa itu adalah air mata Sen Subing. Tan Yun mengangkat tangannya sedikit dan melayang di atas punggung tanpa tulang Sen Subing. Setelah jeda singkat, dia dengan lembut memeluknya dan menamparnya kembali. Murid yang baik tidak akan menangis. Karena, guru itu sedikit sibuk baru-baru ini, dan baru saja melihat spanduk di Gunung Abadi Changling, dia bergegas. Kenapa? Apa yang kamu cari guru? Tan Yun harus berpura-pura,
atau berpura-pura. Tuan, Sen Subing meninggalkan lengan Tan Yun, menggigit bibirnya, dengan bunga pir di wajahnya, dan tersedak dengan isak tangis. Tuan, murid, tolong bantu murid dan sempurnakan tungku pil jiwa yang menghidupkan. Oke. Bocah bodoh, kamu tidak perlu meminta ini. Ini untuk guru yang membantumu memperbaikinya. Tan Yun mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari wajah menakjubkan Sen Subing. Jangan menangis. Iya, Tuer tidak menangis. Tapi hanya ada 40 hari tersisa sebelum Tuer menyerahkan pil jiwa yang menghidupkan. Bisakah kamu punya waktu untuk memperbaikinya? Sen Subing berkata sambil menangis. Itu mungkin. Tan Yun berkata dengan arogan. Terima kasih Tuan. Sen Subing tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya yang kuyu menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Tuan, Anda sangat baik, saya mencintaimu sampai mati. Bodoh, siapa yang baik padamu jika kamu seorang guru? Tan Yun tersenyum. Tuan, ayo cepat pergi ke Aula Bincing Magang untuk membuat alkimia. Sen Subing menjulurkan lidahnya dengan nakal, meraih tangan Tan Yun, dan berjalan keluar paviliun. Para tamu, silakan tinggal. Tan Yun ditarik oleh Sen Subing dan baru saja melangkah keluar dari gerbang paviliun. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang menunggu di gerbang paviliun berkata dengan hormat, tamu-tamu yang terhormat, lelaki tua itu akan memberitahu Anda bahwa 5 dari 10 hal yang saya minta telah ditemukan. Delao berkata, biarkan Anda yakin. Delao akan menemukan mereka dan menyerahkannya kepada Anda dalam periode 1 tahun yang Anda katakan. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk. Iya, orang tua itu tahu. Bagaimana dengan orang tua De? Tamu terhormat yang terhormat, lelaki tua itu tidak ada dalam sunnah. Dia secara pribadi memimpin orang untuk menemukan apa yang Anda butuhkan. Murid perempuan itu dengan hormat berkata. Iya, Tan Yun berkata, terima kasih telah membawa saya ke Delao. Jika saya memiliki waktu luang di masa depan, Lao Xie akan datang kepadanya lagi. Oke, tolong pelan-pelan, VIP. Tolong pelan-pelan, Ketua Bincing. Sesaat kemudian, ketika Gunung Abadi Bincing dan ruang susunan teleportasi puncak berdesir, Tan Yun dan Sen Subing muncul dari udara tipis. Hehe, Tuan, cepatlah. Sen Subing senang, menarik Tan Yun, dan berlari menuju Aula Bincing. Magang, tidakkah kamu mengerti prinsip memberi atau menerima keintiman antara pria dan wanita? Saya telah menarik sebagai guru, cara yang baik seperti apa yang saya bisa. Suara tua Tan Yun berasal dari benang dingin nafas kura-kura yang menutupi wajahnya. Tuan, sejak pertama kali saya berbicara dengan Anda, saya telah melihat bahwa Anda bukan tipe tuan yang kuno. Sen Subing melepaskan tangan Tan Yun dan tersenyum seperti bunga. Selain itu, di dalam hati siswa, Anda adalah kakek tua yang sangat mencintai guru muridnya yang baik. Umurmu banyak, dan kamu tidak bisa bersalah karena memberi atau menerima pernikahan antara para murid dan kamu, kan? Setelah bercanda, Sen Subing berteriak dengan manis, Tuan, apakah Anda ingin membuat alkimia di kuil atau di tempat lain? Di aula, ketika bekerja sebagai guru, Anda tidak ingin diganggu oleh orang lain kecuali Anda bisa menonton, kata Tan Yun. Oke, guru. Sen Subing membuka pintu istana, mengundang Tan Yun ke aula Bincing, menatap lurus ke arah Tan Yun, matanya yang indah penuh harapan. Kenapa kamu bodoh? Di mana Danding? Tan Yun mengerutkan kening. Ah, Tuan, kuali pil Tuer hanyalah perangkat agung tingkat rendah. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Sen Subing Nuo berkata, Tuan masih ingin guru membantu memperbaiki pil kebangkitan tingkat terbaik, bahkan bermutu tinggi, kepala Tang tidak buruk bagi muridnya, dan dia perlu membangkitkan jiwanya untuk bertahan hidup. Dengarkan apa maksudmu, kuali pil agung tingkat rendah tidak dapat memurnikan pil agung tertinggi. Tan Yun bertanya secara retoris. Sen Subing terkejut sesaat, dan berkata tanpa ragu, Tuan, bukan. Tentu saja tidak. Tan Yun mengerutkan kening, siapa yang mengajarimu akal sehat tentang alkimia ini? Ini ayahku. Ketika Sen Subing menyebut ayahnya, senyumnya mengeras di wajahnya, sentuhan kesedihan muncul di matanya, dan air mata memenuhi matanya yang indah. Mendengar itu, Tan Yun tidak pandai mengkritik ayahnya lagi, dengan mengatakan, terima kasih, selama kamu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang alkimia, kamu dapat mematahkan rutinitas. Bahkan jika kamu menggunakan ramuan tingkat rendah, kamu masih bisa buat ramuan terbaik, kamu ingat life. Tuyer ingat, Sen Subing menjawab,
menghapus air mata dari matanya. Ada apa? Apa yang kamu tangisi ketika menyebut ayahmu? Tanya Tan Yun. Pompa. Sen Subing tiba-tiba berlutut, dan berkata, Tuan, saya dapat menebak bahwa Anda adalah senior lama dari Sekte Suci, dan status Anda harus lebih tinggi dari kepala Sekte Suci Danmai. Ada beberapa hal, tolong Anda adil. Bangun dan katakan sesuatu. Tan Yun membungkuk dan membantu Sen Subing. Sen Subing tampak sedih dan berkata, Tuan, tahukah Anda bahwa 80 tahun yang lalu, Sen Tianqi, kepala kapal pil Sekte Suci pada saat itu. Bab 255 merencanakan putra. Tan Yun tidak menunjukkan ekspresi, saya telah menjadi guru selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar tentang orang ini. Tuan, Sen Subing memperhatikan Tan Yun dengan tulus, kamu adalah orang yang dapat dipercaya, kan? Tentu saja, Tan Yun berkata dengan pasti. Sen Subing sedikit ragu dan berkata, Tuan, Sen Tianqi, benar-benar ayahku. Ayahku dulu adalah kepala tetua dari Vena Pil Suci. Tidak ada yang bisa menandingi keterampilan pil di seluruh Vena Pil. Tapi ayahku dijebak oleh tetua kedua dari pintu suci Danmai, Gongsun Yangchun. Basis kultivasinya dihapuskan oleh raja saat ini, dan Huangfu Shengzong dikeluarkan dari Sekte Kaisar Huangfu. Dan Gongsun Yangchun Jiu menduduki sarang murai dan menjadi kepala portal suci. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan marah, ada hal seperti itu tidak masuk akal. Murid, ini adalah balas dendam yang kamu katakan ketika kamu menjadi seorang guru. Ya Tuan, Sen Subing berkata dengan jujur. Tan Yun berkata, Subing, bukan karenamu aku menjadi guru, dan sekarang aku telah menenggelamkan kultivasi. Meskipun aku mengatasi keluhan ayahmu, aku tidak bisa menjadi tuan bagimu. Tetapi menjadi seorang guru akan membantumu, balas dendam. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu cukup kuat, semua musuhmu pada akhirnya akan ditebas, asalkan kamu menjadi lebih kuat. Sen Subing menganggukkan kepalanya, murid itu mengingat ajaran gurunya. Ya, tunggu guru membantumu memperbaiki pil kebangkitan, dan kemudian mengajarimu latihan untuk guru. Selama kamu berlatih keras, kamu akan memiliki hari yang kuat, kata Tan Yun. Ada lebih banyak master untuk siswa. Sen Subing gemetar karena kegembiraan. Yah, kamu bisa menyiapkan pil dan eliksir, perintah Tan Yun. Itu tuannya. Jari giok ramping Sen Subing mengenakan cincin dewa ilahi, dan lampu neon menyala, dan segera, sebotol Saiksue putih, Zhang Su Gao Danding muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Tuan, tunggu sebentar, dan siswa akan pergi ke Gunung Abadi Changling, dan menurut pil yang Anda berikan kepada siswa, dia akan mendapatkan ramuan untuk memperbaiki pil kebangkitan. Sen Subing berkata, bahagia seperti Kapulaga gadis muda 20 tahun, keluar dari istana Bingqing. Pada saat yang sama, Lu Dao Xianshan. 12 penatua, hal besar tidak baik. Seorang pria parubaya mengenakan jubah diaken, Feng Xi, bergegas ke rumah gua dengan tergesa-gesa. Diaken Feng, mengapa begitu panik? Lu Wu, yang sedang duduk bersila di sofa batu, mengerutkan kening dan membuka matanya. 12 tetua, bawahannya baru saja memeriksa Soul of Lamp Hall dan menemukan bahwa lampu kehidupan Deachon Jiang telah padam. Ekspresi Feng Xi terkejut. Apa yang kau bicarakan? Wajah Lu Wu berubah drastis, dia berdesir, muncul di depan Feng Xi dari sofa, menarik kerahnya, dan meraung, apakah kamu yakin? 12 tetua tenangkan amarahmu, tenangkan amarahmu. Feng Xi menatap Lu Wu dengan wajah muram, dan dengan gemetar berkata, beraninya bawahanmu berbohong padamu, Diakon Jiang benar-benar mati. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Lu Wu menggigil di mana-mana, menyemburkan api di matanya, dan setelah melepaskan Feng, dia meraung, keluar. Bawahanmu akan berguling, ini akan berguling. Feng Xi menggigil, melarikan diri ke puncak gunung, ketakutan, di bawah 12 penatua, hanya 3 diaken, Duan Zhen dan Jiang Xia, sekarang mati. Sekarang, akankah itu aku selanjutnya? Dengan pikiran panik, Feng Xi mengendalikan pedang terbang, dan baru saja terbang menjauh dari gunung Lu Daoxian, seberkas cahaya jatuh dari langit, ditembak jatuh di puncak, dan berubah menjadi lelaki tua berambut abu-abu. Orang ini bukan orang lain, tetapi Pang Xiyuan. Sushasha, di dalam gua, Lu Wu, yang sedang terburu-buru, mendengar langkah kaki datang dari luar gua, dan berteriak tanpa melihat ke belakang, aku akan membiarkanmu pergi, apakah kamu tuli? Kakak Lu, ini aku.
Ada tawa di telinganya. Luwu melihat ke belakang, menatap orang yang masuk, menarik napas dalam-dalam, dan meminta maaf. Ternyata tetua ketiga yang datang ke sini. Saya baru saja menyinggung perasaannya. Mohon maafkan saya. Jangan berani. Setelah Pang Siyuan mengepalkan tinjunya ke dalam gua, dia melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Pang Siyuan tercengang oleh kalimat pertama. Saudara Lu, Tan Yun adalah orang yang membunuh Jiang Xia. Pang Siyuan mengkonfirmasi. Tan Yun. Luwu memutar matanya, bagaimana kamu tahu? Juga, potongan lain-lain Tan Yun hanyalah tahap ketujuh dari alam jiwa janin. Bagaimana dia bisa membunuh Jiang Xia, tahap kelima dari alam pemurnian jiwa? Pang Siyuan berkata dengan cahaya yang tajam di matanya, memang benar bahwa Tan Yun telah dipromosikan ke tahap ke-8 alam jiwa janin hari ini. Dia menghapus murid dan cucuku Abe, dan dia memanggilku dengan namanya di seni bela diri, bidang seni dan mempermalukan saya di depan umum. Saya melihat seseorang mengintip di lautan awan. Jadi saya pura-pura pergi, ingin menunggu Tan Yun meninggalkan lapangan seni bela diri sebelum mengambil tindakan, dan omong-omong, lihat siapa yang menonton. Kemudian, ketika saya mengikuti Tan Yun jauh di lautan awan, saya menemukan orang yang memata-matai saya dan membunuhnya tanpa terlihat. Jika saya tidak salah, Tan Yun membuang 3 harta karun kelas menengah dengan atribut guntur, dan yang kedua menembak orang yang tidak terlihat dari lautan awan. Baru kemudian saya menemukan bahwa itu adalah bawahan saudara Lu, Jiang Xia. Petik 2. Kemudian, jimat harta ketiga Tan Yun membunuh Diaken Jiang. Saya ingin menembak melawan Tan Yun, tetapi saya khawatir dia masih memiliki harta karun di tangannya. Jadi saya berhenti bergerak dan mengirim murid saya kembali ke Xianshan, dan datang menemui saudara Lu untuk membahas cara menghadapi Tan Yun. Petik 2. Tentu saja, saudara Lu, yakinlah, Anda mengatur Jiang Xia untuk membunuh Tan Yun, dan saya tidak akan pernah menyebutkannya kepada orang luar. Karena saya ingin membunuh bajingan ini juga. Setelah mendengar ini, Lu berpikir keras, tidak tahu harus berpikir apa. Setelah waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir Tan Yun telah mengirim saya Jiang Xia untuk membunuhnya. Saya memberitahu Sen King Feng atau Sen Subing. Kakak Lu, apa yang kamu takutkan? Ayahmu adalah penatua keempat Xian Mendanmai, dan dia memberi Sen Subing 100 keberanian, dan dia tidak berani menggerakkanmu. Pang Siyuan berkata, selain itu, Tuan ayahmu, itu tapi kepala pintu suci Danmai, yang bertanggung jawab atas pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci Danmai. Sen Subing bukan orang bodoh, kamu memiliki hubungan ini, dia tidak berani menggerakkanmu. Mendengar ini, Lu Wu secara bertahap meregangkan alisnya dan tertawa, sepertinya aku masih penggemar otoritas. Itu benar, siapa Lu Wu? Aku takut dengan apa yang akan dilakukan wanita jalang Sen Subing. Itulah, Pang Siyuan tersanjung, dan berkata, Kakak Lu, apa pendapatmu tentang ini? Aku akan membantumu membunuh Tan Yun. Setelah masalah ini selesai, harap berada di depan ayahmu, Pang Tong untuk putraku, dan bersikap baiklah, kalimat. Itu wajar. Selama kamu membunuh Tan Yun, aku akan membiarkan ayahku menerima Pang Tong sebagai murid langsung. Setelah Lu setuju, dia tertawa keras, saudara Pang Xian, datang dan minum. 1 jam kemudian, pedang kekaisaran Sen Subing ditembak jatuh di luar aula bincing dari langit. Dia mengambil pedang terbang, berjalan dengan ringan ke aula, tersenyum, Tuan, para murid telah membawakan Anda 18 ramuan untuk menyempurnakan pil kebangkitan. Saya masing-masing punya 3 lagi. Ketika Sen Subing datang ke Tan Yun, cincin master ilahi di antara jari-jari batu giok sering berkedip, dan 18 bejana yang memegang ramuan itu muncul dari udara tipis di bawah kaki Tan Yun. Bab 256 tunjukkan hatimu. Tan Yun meliriknya. Setelah tahun dan jenis ramuannya benar, dia tersenyum sedikit dan berkata, biasanya, tungku kebangkitan Zun Pil disempurnakan, yang berlangsung selama setengah tahun dan beberapa bulan singkatnya. Namun, untuk memperbaikinya secepat mungkin, aku tidak bisa mengajarimu secara bersamaan. Kamu melihat menjadikan alkimia sebagai guru. Jika kamu tidak mengerti apa yang tidak kamu ketahui, silakan bawa kapan saja. Kamu dapat belajar sebanyak yang kamu bisa. Sebagai seorang guru, aku akan mengajarimu alkimia secara teratur. Petik 2. Terima kasih Tuan. Sen Subing tersenyum seperti bunga, mengharapkan, Tuan,
seberapa sering Anda mengajari murid pil itu? Setelah berpikir sebentar, Tan Yun berkata, guru akan datang kepadamu ketika aku punya waktu. Guru sangat baik. Terima kasih guru. Sen Subing berkata dengan gembira, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan gembira, Tuan, sebelum Anda memulai alkimia, saya memiliki dua hal yang ingin saya bagikan kepada Anda. Oh, datang dan dengarkan. Tan Yun sedikit penasaran. Tuan, hal pertama adalah bahwa murid telah menerima cucu untuk Anda. Dia disebut Nangong Ruksue. Tidak hanya dia tak tertandingi dalam kecantikan, bakat, tetapi hanya murid yang tahu tentang identitasnya. Dinasti Daseng, putri kecil dinasti Nangong. Oh, identitas ini tidak mudah. Tan Yun terkejut dari lubuk hatinya, dan kemudian dengan bercanda berkata, betapa cantiknya muridku, apakah lebih cantik darimu? Itu tidak benar. Sen Subing berkata dengan nakal, nada suaranya berubah, tetapi saya mendengar darinya bahwa dia memiliki saudara perempuan yang telah lama hilang yang sekarang berlatih di istana Sen Hunxian, dan dia seindah dunia, dan saya tidak tahu apakah itu benar tidak. Dalam hati menjadi seorang guru, tidak peduli seberapa cantik kamu, kata Tan Yun santai. Terima kasih, guru, atas pujiannya. Muridnya juga berpikir begitu. Sen Subing tampak seperti yang diharapkan. Wanita manapun suka dipuji, begitu pula Sen Subing. Tuan, hal kedua adalah bahwa seorang murid bernama Tan Yun di bawah murid sekolah Tuer, hanya 3 bulan yang lalu, benar-benar naik ke lantai 108 pagoda ruang waktu master kelas atas. Mata indah Sen Subing mengandung kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Warna, oh, begitu. Tan Yun pura-pura kaget. Pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi ini belum pernah didaki dalam 50.000 tahun. Tan Yun memang berbakat untuk bisa memanjatnya. Sen Subing tersenyum dan berkata, Tuan, tidakkah Anda tahu bahwa ketika Tan Yun menyembah pintu bagian dalam, 9 kepala pintu bagian dalam, termasuk muridnya, semua percaya bahwa dia adalah sampah dan tidak ada yang membawanya. Alasan mengapa para murid menerimanya juga karena tetua sekte luar bersumpah untuk melindunginya. Kemudian, saya tidak pernah berpikir bahwa dia ternyata jenius. Melihat ke belakang sekarang, saya merasa sedikit bersalah padanya. Tan Yun tersenyum dan berkata, rasa bersalah kamu menganggapnya sebagai sampah. Ya, Sen Subing berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, apa yang dilakukan murid itu kemudian, sekarang saya merasa lebih bersalah padanya. Bicara tentang itu, Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Tuan, masuk akal bahwa dia telah naik ke lantai 108 dan menciptakan mitos milik murid batiniah. Murid itu harus menerimanya di bawah sektenya dan mengolahnya dengan baik. Sen Subing berkata, tetapi muridnya sangat egois dan tidak menerimanya. Dia adalah murid langsung. Karena diaken kebun obat Lingshan adalah pembantu rumah tangga Tuer dan memperlakukan Tuer sebagai miliknya. Meskipun Tuer adalah nona mudanya, di dalam hatinya, dia adalah kakek Tuer. Dia telah menjadi diaken selama bertahun-tahun. Tuer ingin menjaga Tan Yun di sisinya. Ketika nama Tan Yun pindah dari pintu dalam, Tuer dapat melamar kepala Tang untuk posisi penatua. Selain itu, Tan Yun tidak tahu bagaimana melakukan alkimia, jadi muridnya tidak membiarkannya melakukan alkimia. Dia hanya egois dan meninggalkannya di taman obat Lingshan. Dia masih murid tukang. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa murid itu sangat egois? Setelah mendengar ekspresi sepenuh hati Sen Subing, Tan Yun tersenyum tipis. Subing, kamu sedikit egois, tetapi menurut Tan Yun, keegoisanmu mungkin tidak demikian. Murid itu bingung. Sen Subing kosong. Subing, ingat, ada tipe orang di dunia ini yang tidak peduli apakah dia terlahir sebagai murid atau tukang. Mungkin Tan Yun adalah orang seperti ini. Mungkin baginya, akan menyenangkan untuk tinggal di sini, di kebun obat Lingshan. Tuan, apakah benar-benar ada orang yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan? Sen Subing bertanya secara retoris. Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum, karena kamu merasa malu pada Tan Yun, mengapa kamu tidak menyelamatkannya dari mengolah ramuan, dan mengatur gunung peri dengan energi spiritual terkuat untuknya, sehingga dia bisa berlatih dengan nyaman. Petik 2. Tuan, Tuer telah meminta diaken kebun obat untuk memberitahu Tan Yun bahwa tidak perlu mengolah ramuan di masa depan. Hanya saja Xianshan belum mengaturnya. Sen Subing berbisik, menunggu murid menemanimu untuk menyempurnakan pil Sun kebangkitan, Tuer atur saja dia untuk berlatih di gunung peri terbaik. Yah,
Itu hal yang benar. Kamu tidak bisa pelit dengan murid-murid yang luar biasa. Tan Yun tersenyum dalam hatinya dan berkata dengan nada tegas, hadiah yang pantas untuk dihargai. Terutama Tan Yun ini, harus dihargai lagi. Guru mengajari saya, murid harus ingat. Sen Subing menjawab dengan getir, murid itu ingin menghadiahinya lebih banyak batu spiritual, tetapi murid itu akan menghormatimu, atau jika tidak, kamu dapat meminjam beberapa batu spiritual. Untuk murid, murid akan menghargai kembali Tan Yun. Keindahan dari apa yang kamu pikirkan adalah kamu tidak ingin menjadi guru. Kamu masih sangat miskin untuk guru. Tan Yun berpura-pura marah, dan kemudian berkata, murid yang baik, guru mendengarkanmu seperti ini, kepada Tan Yun anak ini sangat menyukai Daseng. Tuan, haruskah saya memanggil Tan Yun ke sini dan menunjukkannya kepada Anda? Sen Subing tertawa. Tidak perlu, tidak perlu. Tan Yun terbatuk ringan dan mulai berbicara tentang poin-poin penting. Subing, karena Tan Yun memiliki bakat untuk berkultivasi, mengapa kamu tidak menghadiahinya dan tinggal di lantai 108 pagoda biji master tertinggi? Sen Subing menghela nafas dan berkata, para murid juga berpikir, tetapi ada peraturan. Mereka yang naik ke lantai 108 tidak diizinkan untuk mendaki lagi dalam waktu 1 tahun. Aturannya sudah mati, orang-orang masih hidup. Anda, sebagai kepala suku, perlu berubah. Sen Subing menatap Tan Yun dengan tatapan putih, Tuan, ini adalah aturan yang dibuat oleh Grand Master sebelum kematiannya, dan itu tidak dapat diubah. Mendengar ini, Tan Yun benar-benar terdiam. Yah, karena sudah diatur oleh leluhur, itu benar-benar tidak bisa diubah. Tan Yun berkata, dengan ekspresi serius, tidak banyak bicara. Subing, ambil nyawamu yang sebenarnya dan gunakan untuk alkimia sebagai guru. Secara alami, Tan Yun tidak akan mengeluarkan harmoni flame untuk menyempurnakan alkimia. Jika tidak, di masa depan, dia akan menggunakan harmoni flame di depan Sen Subing. Sen Subing sepertinya tidak bisa mempercayai telinganya. Dia ingin tahu berkata, Tuan, Anda dapat memperbaiki cincin master, mungkin. Keahlian Anda dalam alat pemurnian dan alkimia sangat kuat. Bagaimana Anda bisa tidak memiliki api alkimia dan alkimia apa? Ini, pikiran Tan Yun melintas, dan kuno berkata, gunakan hidup Anda sebagai guru untuk api nyata, dan gunakan kualipil Anda untuk membuat alkimia. Secara alami, itu akan membuat Anda lebih jelas belajar alkimia. Jangan, apakah kamu mengerti ini? Muridnya membosankan, tuannya sangat baik. Sen Subing sangat senang. Segera, mulut Tan terbuka, dan api natal putih bersih menyembur keluar dari mulutnya, menembak ke dasar dinding, dan terbakar. Selanjutnya, kendali api kehidupan yang sebenarnya dilepaskan, sehingga Tan Yun bisa mengendalikannya. Bab 257 luar biasa. Iya, tidak buruk, takdirku adalah api sejati, kamu telah mencapai peringkat menengah. Tan Yun menatap api di bawah dinding dengan mata panas. Jika itu bukan muridnya sendiri, jika tidak, dia benar-benar ingin membiarkan api Hongmeng menelannya. Sen Subing tidak terkejut ketika dia melihat peringkat api sejatinya secara sekilas oleh tuannya. Di dalam hatinya, tuannya maha kuasa dalam seni pil. Terima kasih atas pujiannya, guru. Sen Subing berkata dengan sangat manis. Oke, aku mulai memperbaiki pil untuk guru. Tan Yun berkata, pil yang diberikan gurumu berisi isi dari 3 pil pemurnian untuk kebangkitan. Sudahkah kamu mencatat semuanya? Tuan, para murid itu mudah diingat. Sen Subing berkata dengan arogan. Yah, aku akan memperbaiki tipe pertama sebagai guru. Perhatikan baik-baik. Tan Yun berkata, dan Sen Subing segera duduk bersila, menutup matanya, sutra biru menari, kesadaran spiritual yang tak terlihat menyelimuti dinding, tiba-tiba, adegan di dalam dinding muncul di benak. Ketika Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan menyelimuti kualipil, Sen Subing sepertinya telah menemukan sesuatu, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan hatinya bingung, mengapa indera spiritual master hanya tahap pertama dari pemurnian jiwa. Tepat ketika Sen Subing diam-diam berpikir, Tan Yun yang bijaksana secara alami tahu bahwa dia akan memiliki keraguan, jadi dia tetap diam dan berkata, baru-baru ini gagal berlari untuk guru, menyebabkan kerusakan jiwa yang berat. Mungkin perlu 3 atau 5 tahun untuk pulih. Petik 2. Mendengar ini, Sen Subing menyalahkan dirinya sendiri, ini semua murid yang buruk. Murid itu tidak datang ketika kamu melihat spanduk, dan berpikir kamu tidak ingin menjadi pengikut. Hehehehe,
Kalaupun kamu melihat spanduk untuk guru, aku tidak tahu bahwa kamu sedang mencari guru. Jika guru tahu bahwa murid bayiku sedang mencarinya, guru itu pasti sudah datang. Tan Yun tersenyum, oke, kecuali pertanyaan tentang apa yang tidak kamu mengerti selama alkimia, hal-hal lain akan dibahas setelah alkimia guru berhasil. Itu Tuan. Sen Subing berkata, dan kemudian terdiam. Memanggil. Saat Tan Yun melambai, 5 pohon bersinar dengan lingkaran biru dan tampak seperti ramuan seperti awan. Mereka menerimanya dan menjelaskan. 5 ramuan tingkat 8 ini yang menggantikan rumput giok kebangkitan, rumput King Yun kebangkitan, yang memiliki sifat mirip dengan rumput giok kebangkitan. Rumput giok kebangkitan, 5 elemen milik air, dan negatif di dalam air. Satu-satunya perbedaan antara rumput giok kebangkitan adalah yin di dalam air. Oleh karena itu, saat menyempurnakan pil Zun kebangkitan, Anda harus menggunakan peralatan di Zun Chao kelas bawah. Saat berubah menjadi merah dan putih, masukkan obatnya. Seperti yang dia katakan, Tan Yun mengendalikan api sejati Sen Subing, dan kekuatannya meningkat hingga di bawah danding. Tidak lama kemudian, kapal berdiameter setengah kaki di dalam danding itu terbakar merah. Sen Subing dengan hati-hati mengamati peralatan. Didanding melalui indera spiritualnya. Ketika peralatan hitam sedikit putih, Tan Yun melemparkan 5 rumput King Yun yang berevolusi ke dalam danding. Sisi. 5 jiwa rumput Yanyun King Yun membuat suara menusuk di kapal, dan segera mulai meleleh menjadi obat cair hijau. 3 hari kemudian, obat cair mendidih ringan, berubah dari biru menjadi hijau, dan ketika hijau berjarak 3 menit, mulailah menempatkan 20 tanaman obat spiritual tingkat 7 Tian Residual Blood Flower, dan obat spiritual tingkat 8 Yuxin Linglan 36 tanaman. Tan Yun menjelaskan tanpa henti, dan dengan terampil melemparkan obat mujarab ke dalam danding. Dalam setengah bulan berikutnya, Sen Subing benar-benar mengalami pencapaian alkimia master, yang dapat digambarkan sebagai luar biasa. Dalam setengah bulan, guru melemparkan total 1933 tanaman dari 16 jenis ramuan ke dalam danding. Dan sifat obat dari masing-masing eliksir, serta sedikit perubahan warna cairan yang menyatu dengan eliksir lainnya, semuanya berkata pada diri sendiri. Ketelitian telah membuat hati memuja Sen Subing menjadi mustahil. Pada saat yang sama, selama periode tersebut, Sen Subing mengajukan ratusan pertanyaan kepada Tan Yun. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah masalah yang tak terpecahkan yang dia temui ketika dia mencoba untuk memperbaiki Zun dan kebangkitan. Setelah Tan Yun mendengarkan mereka, dia menjawab mereka satu persatu, menggunakan cara unik untuk memberitahu mereka, yang membuat Sen Subing kagum dan mendapat banyak manfaat. Semua orang tahu bahwa ketika membuat alkimia, selain teknik alkimia yang terampil, kontrol ribuan eliksir, dan tingkat peleburan obat, hal terpenting adalah mengontrol suhu api. Kontrol suhu api terkait dengan keadaan halus dari fusi obat. Setelah sifat obat sedikit buruk, sifat obat akan menjadi limbah cair karena suhu api yang tinggi. Bahkan jika itu disempurnakan, itu adalah pil limbah. Jika suhu api terlalu rendah, itu akan menyebabkan sifat-sifat berbagai ramuan dan tidak dapat mencapai integrasi sempurna. Kemudian, dapat dibayangkan bahwa pil halus tidak akan pernah mencapai yang terbaik. Karena itu, ketika dunia memurnikan pil, ada 2 hal yang tabu. Pertama, tidak mungkin untuk melepaskan suhu api sejati secara ekstrim. Kedua, alkemis akan mengontrol api alami dari atribut api untuk membuat alkimia, dan pada saat yang sama melepaskan api asli dari atribut es untuk menurunkan dan menyesuaikan suhu. Hanya dengan cara ini suhu api, langkah alkimia, teknik, dan tingkat integrasi obat dapat saling melengkapi dan mencapai kesempurnaan. Tetapi jika Anda ingin menjadi sempurna, Anda harus melalui bertahun-tahun alkimia, dan menemukan peluang untuk memperbaiki dari kegagalan. Tidak ada jalan pintas. Harus dicapai bahwa kombinasi sempurna antara teori dan praktik alkimia dalam alkimia, dapat menyempurnakan yang terbaik. Ini mudah untuk dikatakan, tetapi tidak mudah untuk mencapai titik kesempurnaan. Namun, yang mengejutkan Sen Subing adalah kelesuan yang terjadi dari Tan Yun. Dia ingin memberi Tan Yun api nyata atribut es untuk mengoordinasikan suhu, tetapi Tan Yun menolak. Dalam ketidakpercayaannya, Tan Yun telah melepaskan api sejati hidupnya secara ekstrim selama 18 hari penuh. Buat alkimia dengan suhu api terkuat. Luar biasa menyelimuti hati Sen Subing, dan kekaguman pada Tan Yun tak terkendali. Dalam 10 hari berikutnya,
Sen Subing berhenti mengamati dan belajar, karena dia tahu bahwa guru sedang terburu-buru untuk menyempurnakan alkimia untuk dirinya sendiri, dan dia tidak dapat memahami metode yang tidak pernah terdengar dan tidak terlihat yang dia gunakan untuk saat ini. Dalam 10 hari ini, Sen Subing membuka matanya yang indah dan menatap lurus ke samping Tan Yun, tampak terpesona dan mampu mengamatinya. Melalui tatapannya, benang bernapas kura-kura setipis sayap jangkrik samar-samar melihat garis samar dan bersudut yang mulai terlihat. Dia menatap Tan Yun lagi, tangannya yang berkulit mulus, bibirnya terkatup seolah ingin berbicara tapi terhenti. Kamu telah menatap menjadi guru selama 10 hari. Apakah kamu sudah cukup melihat? Kata Tan Yun tiba-tiba. Di wajah Sen Subing yang menakjubkan, setelah sentuhan rasa malu, dia kembali normal, dan berkata dengan lembut, "Guru, dapatkah Anda menjawab pertanyaan murid dengan jujur?" "Ayo kita bicarakan dulu." Tan Yun berkata ringan sambil mengendalikan api untuk membuat alkimia. "Tuan, berapa umurmu?" Sen Subing berkata dengan lemah. "Ini rahasia dan tidak bisa dikatakan." Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Untuk beberapa alasan, detak jantung Sen Subing bertambah cepat ketika dia berbicara, lalu. "Tuan, seberapa besar penampilan Anda?" Bab 258, Kanon Ilahi Bingqing. Tanyakan apa yang sedang dilakukan ini. Anda harus yakin bahwa guru membuat alkimia. Nada bicara Tan Yun tenang. "Tuan, selain orang tua murid, kamu adalah orang yang paling dekat dengan murid, jadi beritahu mereka, oke?" Sen Subing tersenyum, seolah bertingkah seperti bayi bagi orang tuanya. "Tidak baik." Tan Yun menjawab dengan sangat sederhana. "Menguasai." Kata untuk guru, tidak. Mata indah Sen Subing berguling, dan kemudian perlahan bangkit, berdiri tegak dan ramping di belakang Tan Yun, yang duduk bersila, menjulurkan sepasang tangan batu giok lembut, terentang ke arah punggung Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun terkejut, "Apa yang kamu lakukan? Sebelum menyetujui seorang guru, kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelum kamu menjadi seorang guru. Jika kamu berani menjadi seorang guru, kamu akan diusir dari pintu guru. Tuan, Anda telah banyak memikirkannya. Tanpa izin Anda, beraninya magang itu." Sen Subing tersenyum, meletakkan sepasang tangan giok di bahu Tan Yun, dan meremasnya dengan lembut. Intensitas pijatannya sedang, dan Tan Yun cukup nyaman. Segera, aroma keperawanan yang unik datang dari belakang, dan itu memasuki hati dan jiwa Tan Yun. Di bawah napas kura-kura, pipi tampan Tan Yun sedikit panas, dan dia diam-diam berkata, "Aroma tubuh gadis kecil ini benar-benar enak." "Tuan, apakah Anda nyaman?" Sen Subing berkata dengan ringan, dan suara alam tetap terdengar di telinga Tan Yun. "Yah, rasanya cukup enak." Tan Yun berkata, "Ketika kamu baik-baik saja di masa depan, kamu dapat membantu memijat guru. Tetapi mengapa teknik pijatan begitu terampil?" Begitu Tan Yun berbicara, dia merasakan sepasang tangan batu giok di bahunya, tampak gemetar, dan kemudian dia melihat sensasi ringan dan segar, yang datang dari punggungnya. Tan Yun tahu bahwa air mata menetes di punggungnya. "Untuk apa kamu menangis?" Tan Yun berkata dengan lembut. "Aku tidak menangis." Sen Subing berkata dengan keras kepala dan keras kepala. Setelah menyeka air mata, dia meremas bahu Tan Yun lagi. Nada suaranya membuat Tan Yun merasa kasihan. "Tuan, setelah ayah saya dijebak oleh Gongsun Yangchun, raja menghapuskan budidaya ayah saya dan menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Ketika saya masih muda, saya biasa memijat ayah saya, jadi seiring waktu, tekniknya menjadi lebih mahir." Mendengar ini, Tan Yun menyemangati, "Kamu akan menjadi hari di mana kamu akan membunuh musuh, percayalah menjadi seorang guru." "Iya." Sen Subing mengangguk lebih dulu, "Baiklah, jangan bicara tentang orang-orang yang tidak bahagia ini. Guru, muridnya sangat berbakti kepada Anda harus memberitahu murid itu, oke? Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun denganmu." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebagai seorang guru, sepertinya dia baru berusia 20-an. Ah, sangat muda, biarkan muridnya melihat." Sen Subing penasaran. "Guru sedang membuat alkimia. Jika kamu membodohi dirimu sendiri, kamu akan selalu menjadi murid bernama guru itu." Suara Tan Yun menjadi dingin. "Tuan, tenangkan amarahmu, jangan melihatnya." Sen Subing tersenyum canggung, lalu meninggalkan Tan Yun dan duduk bersila. 10 hari kemudian, kesadaran spiritual Sen Subing menyelimuti peralatan di Kuali Pil,
memancarkan suara manis seperti lonceng perak. Tuan, menurut resep pil Anda, sekarang 17 eliksir telah bergabung menjadi warna hijau samar dan memancarkan aroma samar. Sekarang dia apakah mungkin untuk menempatkan obat mujarab tingkat ke-9 terakhir, ginseng darah hantu? Yah, itu benar. Tan Yun menjawab, melemparkan obat mujarab seperti manusia berwarna merah darah ke dalam wadah kedanding. Dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, penutup tripod di tanah naik ke udara dan menutupi tripod pil dengan kuat. Pada saat ini, ketika ginseng darah hantu perlahan meleleh di kapal di danding, larutan obat hijau samar mulai berubah dari tipis menjadi kental, dan dalam waktu singkat, itu berubah menjadi 12 pil cair hijau. Setelah pil cair terbentuk, ia mulai memadat dan terbentuk dengan kecepatan yang tidak signifikan. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Saat senja, matahari tenggelam. Pada saat ini, 33 hari telah berlalu sejak Tan Yun mulai memperbaiki alkimianya. Di aula bincing, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menghela napas panjang dan membuka matanya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Sen Subing sedikit bersemangat. Ya, mulut Tan Yun sedikit terangkat, ambil hidupmu yang sebenarnya, dan kamu bisa membuka tripod dan mengambil pilnya. Tiir patuh. Saat memikirkannya, nyala api Sen Subing di bawah danding menyedot ke dalam mulutnya. Mulailah. Sen Subing mengangkat tangan gioknya ke arah danding. Tiba-tiba, sampul danding terbang menjauh dari danding. Kemudian, peralatan di danding melompat ke udara, dan setelah terbang keluar dari danding, mereka terbang dengan mantap di bawah kakinya. Tetapi melihat itu, berbaring dengan tenang di kapal, 12 pil tubuh hijau, terlihat jelas, ada bayi yang meringkuk di dalam pil. Meskipun Sen Subing tidak dapat memperbaiki Zun dan kelas terbaik, dia masih tahu bahwa bayi itu benar-benar pil yang unik untuk Zun dan terbaik. Janin pil melambangkan kebangkitan pil, itu yang terbaik. Tuan, Sen Subing mencubit satu, dan berkata dengan suara gemetar, ini benar-benar pil terbaik untuk kebangkitan. Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Sen Subing sangat senang. Bukankah itu Zun dan terbaik? Tenang dan tenang. Tan Yun tersenyum. Hehe, kepala Tang diselamatkan kali ini. Sen Subing menyimpan pil dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Tuan, saya harus mengirim pil ke gerbang abadi sekarang. Baiklah, pergilah, saatnya pergi sebagai guru, kata Tan Yun. Tuan, murid akan menemukan Anda dalam masalah mendesak di masa depan, bagaimana menemukannya? Sen Subing dengan enggan pergi. Kalau begitu pasang spanduk ungu di Gunung Peri Changling. Tan Yun berpikir sejenak. Yah, murid itu mengerti. Setelah Sen Subing menjawab, dia tertawa dan berkata, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa ada latihan untuk murid? Ambil slip batu giok kosong sebagai guru. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya ke arah Sen Subing. Nah, ini kamu. Sen Subing membalik batu giok itu dan menyerahkan slip batu giok itu kepada Tan Yun. Tan Yun memegang slip batu giok di tangannya dan memanipulasi indera spiritual ke dalam slip batu. Giok. Perasaan spiritual menyapu slip batu giok, meninggalkan deretan tulisan tangan yang padat di slip batu giok. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan slip batu giok kepada Sen Subing dan mengatakan kepadanya, Subing, Anda memiliki atribut ganda waktu dan ruang. Latihan ini sangat cocok untuk Anda. Anda harus mengingat latihan sekarang, dan kemudian menghancurkan batu giok itu, tergelincir. Petik 2. Sangat misterius. Sen Subing bergumam dalam hatinya, mengambil batu giok dengan kedua tangan, dan tidak sabar untuk menuangkan pengetahuan spiritual ke dalam slip batu giok. Segera, sebaris tulisan tangan muncul di benak saya. Kode Ilahi Bingking. Buku Ilahi Bingking, dinamai Sen Subing. Kanon ilahi dibagi menjadi 9 putaran, masing-masing mengubah 12 lapisan. 1 waktu pemurnian. Ruang pemurnian putaran kedua. 3 transformasi dalam ruang dan waktu. 4 revolusi mengatur alam semesta. Petik 2 petik 2. 9 berubah menjadi dewa. Setelah membaca kanon ilahi Bingking, Sen Subing menatap Tan Yun dengan ekspresi kompleks, bersemangat, bingung, bersemangat, dan takut. Karena ini adalah teknik yang memungkinkan Anda untuk berkultivasi menjadi dewa. Dia tiba-tiba merasa bahwa guru sama sekali bukan orang biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki teknik seperti itu? Ketakutannya adalah semacam kekaguman dari lubuk jiwanya kepada tuannya. Subing, guruku bukan orang di dunia ini. Jika kamu mengajarkan latihanmu hari ini,
jika kamu berani mengungkapkannya secara pribadi, kamu akan membuka pintu bagi guru. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata. Berdebar. Sen Subing buru-buru bersujud, Tuer bersumpah, jika kamu mengungkapkan rahasiamu, Tuer akan mati di tempat. Subing, apakah kamu ingat mengatakan kepada guru bahwa ada murid untuk guru itu? Tan Yun memikirkan, Lingxia Supreme, yang mengkhianatinya, dan suaranya menjadi dingin. Murid ingat bahwa jika murid tidak salah menebak, muridmu sebelumnya telah mengkhianatimu. Sen Subing berkata dengan jujur, murid berkata ketika dia magang, bahwa di masa depan murid yang mengkhianatimu akan dibunuh oleh tangannya sendiri. Yah, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi guru. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya mengamuk, ingat, mantan kakak perempuanmu bernama Lingxia Tianzun, dan buku ilahi bincing yang diberikan kepadamu oleh guru, Gong Fa ini adalah musuh bebuyutannya. Bab 259 Membunuh Penyu di Uren. Tuan, saya akan mengambilnya di hati saya. Sen Subing menjawab dengan hormat, bertanya-tanya, Tuan, seberapa kuat Lingxia Tianzun? Apakah Tianzun namanya? Tianzun adalah gelar di atas Tuhan, dan Sen Subing tentu saja tidak mengetahuinya. Itu nama daunnya. Niat membunuh di mata Tan Yun berangsur-angsur memudar, dan dia menatap Sen Subing, yang sedang berlutut, dia sangat kuat, kamu tidak selemah semut di depannya. Sangat kuat. Wajah Sen Subing berubah drastis. Subing, aku tahu kamu terobsesi dengan alkimia. Tan Yun menghela nafas, tetapi Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat alkimia, itu tidak sekuat teknik yang guru Anda izinkan untuk Anda praktikkan. Di masa depan, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Petik 2. Murid mengingat ajaran gurunya. Sen Subing tampak hormat pada saat ini, dan tidak berani membuat masalah di depan Tan Yun lagi. Yah, kamu harus sibuk denganmu dulu. Sebagai guru, aku ingin istirahat di sini sebentar. Tan Yun tahu bahwa Sen Subing harus dibawa pergi sebelum dia bisa pergi. Jika dia pergi lebih dulu, Sen Subing mengetahui bahwa terbang dengan pedangnya atau senjata sihir terbang di bawah kendalinya hanyalah harta karun kelas rendah. Sen Subing itu pasti mencurigakan. Itu tuannya, muridnya pensiun. Sen Subing tampak menyusut ketika dia berkata. Dia baru saja berbalik, dan kemudian senyum Tan Yun terdengar, kamu tidak perlu dikekang di depanmu sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, kamu masih ingin kamu hidup seperti sebelumnya. Hehe, benarkah? Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, tersenyum seperti bunga. Wajah menjadi sangat cepat. Tan Yun sedikit terdiam. Benar saja, seorang wanita seperti wajah anak berusia 3 tahun. Tuan, muridnya pergi dulu. Jika kamu ingin murid itu memberimu lebih banyak pijatan, kamu harus lebih sering mengunjungi murid itu. Pedang tersenyum Sen Subing terbang keluar dari kuil bincing, dan kemudian awan biru muncul. Sembuh dari dingin dan beku sebelumnya, meledak ke langit. Untuk mencegah Sen Subing pergi dan kembali, Tan Yun tinggal selama setengah jam untuk memastikan bahwa setelah Sen Subing pergi, dia buru-buru melepas kain kasa dingin untuk nafas kura-kura dan berjalan cepat keluar aula. Bocah bau, kenapa kamu di sini? Tan Yun baru saja melangkah keluar dari pintu aula, dan suara terkejut terdengar di atas kepalanya. Ini sangat berbahaya. Ketika Tan Yun bergumam, pedang Sen King Feng dan Sen Wende terbang di depan Tan Yun. Murid telah melihat Elder Sen dan Elder ke-6. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu datang untuk mencari ketua dan ingin bertanya kepada ketua apakah muridnya dapat memanjat lantai 108 pagoda ruang waktu master terbaik untuk kedua kalinya dalam setahun. Hanya ketua sesepuh tidak di sini. Oh, itu masalahnya. Sen King Feng menasihati, bocah bau, di masa depan, ketika Nona pergi, Anda tidak boleh memasuki aula bincing tanpa izin. Jika Anda memberitahu Nona bahwa ini adalah kejahatan besar. Yah, murid itu ingat. Tan Yun Cheng panik. Ada juga soal memanjat menara, kamu tidak perlu bertanya pada Nona. Sen King Feng menjelaskan, aturan ini ditetapkan oleh leluhur, tidak ada yang bisa mengubahnya. Yah, muridnya mengerti. Jika tidak ada yang salah, muridnya akan pensiun dulu. Tan Yun berkata, melihat Sen King Feng melambaikan tangannya, dia mengorbankan pedang terbangnya dan terbang menuju Gunung Peri Changling. Begitu Tan Yun kembali ke Gunung Changling, Daniel menyambutnya dan mengucapkan selamat kepada Tan Yun. Dikatakan bahwa lebih dari 1 jam yang lalu, Sen Subing datang untuk mencari Sen King Feng, dan melihat bahwa Sen King Feng tidak ada di sana,
jadi dia memerintahkan Daniel untuk mengatur agar Shen Qingfeng berlatih di Gunung Peri dengan energi spiritual terkuat ketika Shen Qingfeng kembali. Setelah Tan Yun mengatakan bahwa dia mengerti, dia menginjak pedang terbang, dan awan biru melayang di atas puncak Gunung Abadi Changling. Dia tidak menemukan Delao mengibarkan bendera. Sepertinya Delao belum menemukan 11 bahan pemurnian. Sudahlah, aku akan pergi ke lapangan seni bela diri raksasa untuk saat ini dan memasuki pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah untuk berlatih selama jangka waktu tertentu, dan kemudian kembali untuk melihat. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun Yujian terbang selama lebih dari setengah jam dan datang ke bidang seni bela diri. Setelah mengantri selama 3 hari di aula otorisasi, saya membayar 57 hari batu spiritual dan memasuki 678 pagoda waktu dan ruang biji sesawi kelas menengah untuk kultivasi. Alasan mengapa batu spiritual 57 hari itu dibayarkan justru karena 57 hari kemudian, pagoda ruang waktu biji master tertinggi akan dibuka. Saat itu, meski Tan Yun tidak bisa masuk ke lantai 108, dia masih bisa naik ke lantai 99. 1 hari berkultivasi di pagoda 99 lantai dan 10 hari menunggu dunia luar lebih baik daripada pagoda ruang waktu master kelas menengah, yang setara dengan 3 hari di luar dunia. Diaken Liu di aula otorisasi, Liu Dahai, melangkah keluar dari aula otorisasi, mencibir dalam hatinya pada pagoda ruang dan waktu biji sesawi No. 678, lain-lain, kamu mati. Liu Dahai segera menginjak pedang terbang dan menembak ke lautan awan, menghilang. 2 jam kemudian, Gunung Pangdaosian, Peak Cave Mansion, Liu Dahai mengambil pedang terbang dan membungkuk dan berkata, 3 tetua, bawahanmu membawakanmu kabar baik. Masuk dan bicara. Bawahan patuh. Setelah Liu Dahai memasuki gua, dia melihat Lu Wu dan Pang Xiyuan sedang minum. Saya telah melihat 12 penatua. Setelah Liu Dahai memeluk Lu Wu, dia berhenti berbicara. 12 penatua bukan orang luar, katakan saja padaku jika kamu memiliki sesuatu. Pang Xiyuan memerintahkan. Ini 3 tetua. Liu Dahai memandang Pang Xiyuan dengan kagum. 3 tetua, Anda benar-benar seorang nabi yang tidak dikenal. Anda mengharapkan Tan Yun pergi ke bidang seni bela diri untuk berlatih. Baru 2 jam yang lalu, Tan Yun memasuki waktu benih sawi kelas menengah nomor 678 pagoda luar angkasa. Hahaha, oke. Pang Xiyuan sangat gembira. Penatua akan datang untuk membunuh kura-kura di dalam guci, bajingan kecil ini sulit untuk terbang. Ketika Liu Dahai memutar tangannya, sebuah token hitam muncul dari udara tipis, dan memberikan token itu kepada Pang Xiyuan dengan kedua tangan. 3 tetua, ini adalah token cadangan untuk membuka pagoda 678. Bawahan akan membawa Anda sesuai dengan akun Anda sebelumnya. Naik. Sebelumnya, Pang Xiyuan menjelaskan kepada bawahan yang menjaga ruang otorisasi selama 3 bulan terakhir, Liu Dahai, jika Tan Yun datang untuk berlatih di bidang seni bela diri selama Tan Yun, biarkan Liu Dahai memberinya token cadangan pagoda yang Tan Yun berlatih. Ya, setelah Pang Xiyuan menerima token, dia menasihati, kamu pertama-tama kembali ke aula otorisasi, terutama di malam hari, periksa untuk melihat apakah Shen Qingfeng diam-diam melindungi Tan Yun. Setelah kamu yakin itu tidak, kamu segera memberitahu tetua ini. Setelah Liu Dahai memimpin dan pergi, Pang Xiyuan dan Lu Wu saling memandang, dan kemudian mereka minum. 7 hari kemudian, malam itu gelap gulita seperti tinta, dan tidak ada bintang. Liu Dahai bolak-balik, dan berkata dengan pasti, 3 tetua, bawahan mereka dijamin oleh kepala mereka, dan tidak ada yang diam-diam melindungi Tan Yun. Bagus, bagus, sangat bagus. Pang Xiyuan menyeringai lagi, dan berkata kepada Lu Wu yang mabuk, Kakak Lu, kamu sedang minum sendirian di rumah sederhana untuk saat ini. Aku akan membunuh Tan Yun dan kembali. Yah, aku harus bekerja. Lu Wu sepertinya mabuk dan mengingatkan, Pang Xian, mungkin ada harta di tangan Tan Yun, kamu harus berhati-hati. Kakak Lu, jangan khawatir, biarkan aku melakukannya, dia tidak punya kesempatan untuk menginspirasi harta karun itu. Pang Xiyuan tersenyum, menginjak pedang terbang keluar dari gua, dan pedang kekaisaran melayang di langit malam yang gelap. 1 jam kemudian, di penghujung jam, saat yang buruk akan datang. Bulan hitam dan angin kencang di malam hari, inilah saatnya untuk membunuh. Desir Sam. Di arena seni bela diri raksasa,
sosok berkabut berkedip ke arah pagoda waktu dan ruang biji master kelas menengah nomor 678. Seperti hantu di malam hari, setiap kali tubuh berkedip, ia muncul sejauh 400 kaki. Di dalam pagoda, pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila dan melahap aura langit dan bumi dengan liar, sangat memperhatikan bahwa ada suara aliran udara yang datang dari luar menara. Sebuah firasat tak menyenangkan tiba-tiba muncul. Dia tanpa sadar terbang ke belakang gerbang menara, membalik dua harta di tangannya, dan saat itu muncul di tangannya. Gerbang menara terbuka tiba-tiba. Tiba-tiba, lusinan lampu pedang yang cemerlang muncul dari menara. Bagian luar meledak ke menara, dan pagoda dalam radius 300 kaki dipotong secara horizontal. Menerangi malam yang gelap. Yah, kenapa tidak ada orang? Dengan suara aneh, Tan Yun, yang bersembunyi di balik pintu, melihat melalui murid surgawi Hongmeng bahwa seorang pria bertopeng hitam di tahap ke-6 pemurnian jiwa memasuki pagoda. Ledakan. Keringat besar keluar di dahi Tan Yun, dan ketika dia melarikan diri, pria bertopeng itu menutup gerbang tangannya. Bab 260 hidup tergantung pada seutas benang. Dalam sekejap, Tan Yun bersiap untuk yang terburuk. Api Hongmeng, aku ibumu. Tan Yun mengutuk dalam hatinya, dan tangan kanannya berbalik ke belakang pria bertopeng hitam, dan tiba-tiba mendorong keluar dari udara. Dalam getaran luar angkasa, nyala api setinggi 5 kaki bergegas menuju pria berpakaian hitam itu. Ah! Pria berbaju hitam itu mengeluarkan raungan yang mengerikan, minggir. Om! Tiba-tiba, pria berbaju hitam itu mengeluarkan tirai kekuatan spiritual dari seluruh tubuhnya, dan ketika dia mengguncang api kosmos, pagoda besar itu dipenuhi dengan bau daging yang terbakar. Tetapi melihat bagian belakang pria berbaju hitam, daging dan darah telah menghilang, memperlihatkan tulang belakang yang padat. Barang-barang lama, pergi ke neraka. Tan Yun menggerahkan atribut waktu seperti kilat, jeda waktu. Jimat tiba-tiba waktu, disempurnakan oleh Tan Yun, dapat mempertahankan kekuatannya untuk satu napas, membuat waktu dalam radius 500 zang 2 kali lebih lambat, dan Tan Yun tidak terpengaruh. Dia berada di pagoda dan tidak berani mengilhami harta yang ofensif. Kalau tidak, kekuatan yang dia berikan akan cukup untuk menghancurkan pagoda harta karun kelas menengah, dan dia akan dibombardir menjadi pecahan, tanpa tulang yang tersisa. Ketika waktu berlalu dan ledakan menghilang, pria berbaju hitam menghilang di tempat, membawa cahaya pedang, dan menikam tenggorokan Tan Yun dengan kecepatan kilat, bajingan kecil, mati. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar sama sekali. Pada saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak, bagaimana waktu bisa 2 kali lebih lambat dalam keadaan apapun. Langkah Dewa Hongmeng. Barang-barang lama, mati. Tan Yun meraung. Setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, dia langsung menghindari pedang yang menusuk, tubuhnya menyembur keluar dengan kekuatan spiritual emas pucat, dan membuat 3 pukulan dengan seluruh kekuatannya untuk mengekspos pria berbaju hitam itu. Tulang belakang. Bajingan kecil, bahkan jika kecepatan penuaan 2 kali lebih lambat, kamu bukan lawanku. Ketika pria bertopeng hitam meraung, lapisan kekuatan spiritual ada di punggungnya dengan cepat, membentuk pelindung tubuh. Boom-boom. Setelah 3 pukulan, baju besi yang terbuat dari kekuatan spiritual tiba-tiba hancur, dan Tan Yun berteriak, bakar untukku. Nyala api Hongmeng langsung melesat ke belakang pria berbaju hitam itu. Menjauhlah. Pria berbaju hitam itu berteriak dan berbalik, membanting telapak tangan, dan mengalahkan api yang beterbangan. Kemudian, telapak tangan kiri menembak Tan Yun, yang sudah dekat, dan satu telapak tangan tampaknya mengandung kekuatan yang luar biasa, membuat ruang di dalam pagoda benar-benar mendidih dan terdistorsi. Api es Hongmeng. Tan Yun mundur dan tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya keluar. Segera, pria berbaju hitam itu diselimuti oleh api es Hongmeng sepanjang 3 kaki. Dalam sekejap, seluruh ruang pagoda besar mengembun menjadi lapisan es tebal. Pria berbaju hitam itu membeku di dalam es, dengan hanya kepala bertopeng yang terlihat di luar es. Pada saat ini, panjang napas telah berlalu, dan waktu menghilang segera. Untuk yang tua dan rusak. Ketika pria bertopeng hitam itu berteriak dengan marah, Tan Yun ketakutan, dan tangan kanannya sudah membuka gerbang menara. Dia menunjukkan langkah suci Meng Agung, dan sambil menarik kembali, dia menyeringai dan berkata, barang lama, mati. Segera, 3 pesona badai gedung pencakar langit di cincin Tan Yun Qiankun, pesona pengetahuan sangkar ruang angkasa, dan atribut kematian, rune kematian nirwana ditembakkan ke pagoda.
Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika pintu menara tertutup tiba-tiba, Hong Meng Bingyan dan Hong Meng Flame melesat keluar dari pagoda dan menembus masing-masing telapak tangan kiri dan kanan Tan Yun. Tan Yun menjentikkan jarinya, 5 kekuatan spiritual, menembak ke gerbang menara yang ditutupi dengan pola susunan, merusak larangan membuka gerbang menara dengan token. Sky Hurricane Jimat Burst. Pesona berselore penjara ruang penjara. Tanda kematian Nirwana meledak semua ke Laozi. Raungan itu menembus malam. Tan Yun segera menunjukkan langkah suci Meng Agung, berkedip ke langit, dan dia cemas, mengetahui bahwa saat ini, dia bisa meledakkan 5 harta untuk merobohkan pria bertopeng. Jika bahkan beberapa saat kemudian, dengan kekuatan pria bertopeng berpakaian hitam di tahap ke-6 pemurnian jiwa, dia pasti akan membebaskan diri dari belenggu es dan melanjutkan larangan membuka pintu menara dan bergegas keluar. Begitu dia bergegas keluar, dia pasti akan mati, dan lawannya terlalu cepat. Adapun Harmony Flame dan Harmony Ice Flame yang tersisa di pagoda, mereka abadi dan tidak akan dihancurkan oleh serangan harta karun. Merayu. Ketika Tan Yun baru saja melintas ke kekosongan 500 meter, pagoda spatio-temporal Master kelas menengah nomor 678 mulai berkembang. Ledakan. Ketika pagoda setinggi 100 kaki itu membengkak menjadi 300 kaki dalam sekejap, disertai dengan suara keras yang menembus ribuan mil, pagoda itu meledak. Hai, fragmen tak berujung, disertai dengan badai besar, melesat ke segala arah, akibat yang tak tertandingi, seolah-olah mendistorsi ruang dan waktu, bernapas, menelan Tan Yun, yang baru saja melarikan diri ke dalam kehampaan 800 kaki. Suara ratapan tragis keluar dari mulut Tan Yun. Di bawah gelombang yang luar biasa, jubah perak di Tan Yun berubah menjadi bubuk. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya tercabik-cabik sepotong demi sepotong, seolah-olah pedang terbang pegangan atas mengeksekusinya Ling Qi. Pompa engah-engah, daging dan daging terbang, darah bernoda merah, Tan Yun menutupi lehernya dengan kedua tangan, membawa semburan darah, mati-matian berkedip menuju kehampaan. Ketika dia melarikan diri ke kekosongan 3000 kaki, penampilannya saat ini sangat tragis. Dalam kegelapan, samar-samar terlihat bahwa tidak ada daging dan darah di kaki dan kakinya, hanya tulang berdarah yang tersisa. Hal yang sama berlaku untuk punggung, dada, dan kepalanya, hanya menyisakan tulang, hanya organ dalam yang hampir patah di tulang rusuk. Di kepalanya, daging dan darah dari telinga dan hidung menghilang, dan mata di dalam tengkorak mengungkapkan keinginan untuk bertahan hidup. Lengan dan tangannya telah kehilangan daging dan darah, hanya sepasang telapak tulang putih yang menutupi lehernya yang berdarah. Aku ingin hidup. Kehendak abadi memenuhi pikiran Tan Yun yang hampir pingsan. Memanggil. Cincin semesta di tulang jari bersinar dengan cahaya hitam, dan perahu roh berharga hitam tingkat rendah muncul dari bawah Tan Yun. Ledakan. Tan Yun, yang sedang sekarat, menabrak dan mendarat di perahu roh, dan mengendalikan perahu roh untuk berpacu menuju gunung abadi Changling ribuan mil. Jauhnya. Bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, sosok berdarah melesat ke langit di atas bidang seni bela diri, mengejar perahu roh 200 mil jauhnya. Pada saat ini, Pang Siyuan mematahkan 6 tulang rusuk di dadanya, darah mengalir keluar dari dada yang runtuh, kepalanya acak-acakan, lengan kirinya bahkan hilang, dan tangan kanannya yang berdarah kehilangan 1 jari. Kemarahan dan frustrasi memenuhi dada Pang Siyuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia memasuki pagoda tanpa membunuh Tan Yun pertama kali. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Tan Yun benar-benar memiliki jimat penundaan waktu yang langka dan jimat pengetahuan sangkar ruang angkasa. Bahkan lebih tak terduga, Tan Yun mengeluarkan 6 harta untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Jika tidak tepat pada waktunya untuk dirimu sendiri, setelah melepaskan diri dari es, kamu akan mengorbankan kapal harta karun kelas menengah dan mengikat dirimu ke tanah dengan kapal roh. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Pada saat ini, perahu roh berharga kelas menengah Pang Siyuan menyelamatkan hidupnya, tetapi dihancurkan. Dia terluka parah dan hanya bisa mengendalikan pedang terbang untuk memburu Tan Yun. Memanggil. Di bawah langit malam yang gelap, pedang terbang kaki gemetar Pang Siyuan, melihat perahu roh harta karun tingkat rendah yang tidak dapat mengejar 20 mil jauhnya, dia sangat marah sehingga dia muntah darah. Bajingan kecil sialan, kecuali orang tua itu terluka parah, jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mengendalikan perahu roh. Terlepas dari trauma fisik, Pang Siyuan dengan panik mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya,
tiba-tiba menerbangkan pedang dengan kecepatan 10% lebih cepat. 20 mil. 19 mil. Jarak dengan Tan Yun semakin dekat.